laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Kata Allah, tak peduli siapapun dia, bisa meningkatkan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yaj'al lahu makhraja, kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami dalam kehidupannya. Hadirin, perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Allah menjanjikan dalam jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang kita alami dalam kehidupan, maka solusinya digambarkan dalam bentuk nakirah, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Nakirah bentuknya umum, general. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei manusia, Anda dapatkan kesulitan dalam kehidupan, di rumah tangga Anda punya kesulitan, di kantor Anda punya kesulitan, dalam kehidupan sosial Anda punya kesulitan, sesungguhnya solusinya mudah. Tenaganya tidak banyak, biayanya tidak mahal. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika setiap Jumat kita dikumpulkan, diingatkan oleh setiap khatib dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kini, ketika dibuka kalimat khutbah dengan tingkatkan takwa, sesungguhnya kita dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingat. Jangan-jangan sampai Jumat ini, bahkan di antara kita yang hadir sampai detik ini, ada yang punya masalah di rumahnya, ada yang punya persoalan di kantornya, ada yang punya kehidupan sosial yang belum pernah tuntas masalahnya. Kedudukan Anda boleh tinggi, harta Anda boleh banyak, rumah Anda boleh luas, harta Anda begitu melimpah, tapi ingat, jika Anda mendapati kesulitan tidak pernah tuntas saat ini, barangkali bukan karena jabatan yang kurang tinggi, bukan karena harta yang kurang banyak, mungkin Anda kurang takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika diingatkan mari tingkatkan takwa, hakikatnya kita diminta merenung, adakah kesulitan dalam kehidupan ini yang belum tuntas akibat faktor takwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Bahkan yang kedua kata Al-Quran, jangankan urusan kesulitan dunia yang engkau alami dari sisi masalah fisiknya, sisi masalah fisikalnya, bahkan urusan materi pun yang sifatnya berupa harta dunia, kata Allah, min ghairi la yahtasib. Jangankan apa yang engkau cari, yang tidak engkau fikirkan pun, aku akan antarkan ke dekatmu untuk engkau bisa nikmati. Hadirin, dalam Al-Quran rizki dibagi pada dua bagian. Pertama, Allah membuat hukum umum bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan kenikmatan rizki dalam hidupnya, maka dibuat oleh Allah sistem yang disebut dengan ikhtiar dalam bentuk pekerjaannya. Allah tetapkan di langit rizki dan dijanjikan akan diberikan pada kita tanpa tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit kami tetapkan rizki kalian dan kami janjikan tidak akan pernah tertukar untuk diberikan. Setiap kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka rizkinya akan dipenuhi sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Rizki di langit, kita hidup di bumi. Maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Maka rizki yang di langit karena kita hidupnya di bumi, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Bumi begitu luas. Anda yang di Surabaya boleh jadi rizkinya turun di Jakarta. Orang yang di Jakarta boleh jadi rizkinya datang di Palembang. Orang di Palembang boleh jadi rizkinya turun di Papua. Karena itulah ketika konsep rizki kemudian ingin kita raih, Allah membuat sistem kehidupan yang berlaku bagi semua manusia. Di sini orang beriman, orang bertakwa, orang tidak iman, orang tidak takwa, jika mengikuti sistem yang Allah buat di sini, maka rizki bisa dia dapatkan dalam kehidupannya.